Yang paling sensasi apa ketika punya pusaka itu? Yang paling sensasi. Kita kan bicara tentang saya ada nih, kembangnya saya bicara ingat pusaka ya. Saya ingat waktu saya nemenin teman saya jualan martabak di Klaten. Di Klaten. Ya, jadi ceritanya itu dari sore saya buka sama teman saya, martabak itu buka depan Alfamart. Iya. Itu sama sekali nggak ngelayanin, Mas. Terus? Sama sekali sampai jam 12 kurang seperempat saya masih ingat. Iya. Itu yang punya udah gelasan. Iya. Nah, sebelum saya buka, itu cerita awalnya saya nemu besi, Mas. Oh. Besi itu dia ngeletak lah. Di tengah-tengah ruas jalan, berarti samping ruas jalan itu ya. Itu saya singkirin karena itu buat tempat lapaknya martabak, saya singkirin. Iya, betul. Waktu mau datang kan saya taruh di situ dulu sebelum saya. Besinya besi tosan aja apa besi biasa? Kalau nggak salah dia hitam tapi ada putihnya. Saya tahunya itu keris, Mas. Jadi saya sederin di dindingnya Alfamart. Iya. Nah, sampingnya gerobak. Sampai jam 12 kurang seperempat baru saya ngeh. Mas, kayaknya ada yang beres. Nggak beres nih. Masa iya? Saya tadi sore nemu besi. Iya. Pas aku ambil, Mas. Itu ternyata kepalanya naga. Iya. Asli kepalanya naga. Dia kan lurus begini. Panjangnya segini kalau nggak salah. Itu dia persis kayak sisiknya ular sampai ke bawah. Sampai ke bawah ujungnya, atasnya ini naga. Saya bilang, lah ini mah keris kata saya. Wah, jangan-jangan itu, Mas. Ya saya nggak tahu. Terus? Setelah itu saya ambil, saya taruh di kain, saya buntel, saya ngomong, kamu itu kalau emang ada isinya, saya niat jualan, jangan dikerjain, jangan dihalangin. Jam 12 kurang 5 menit, saya udah ukut-ukut nih sama teman saya. Ada yang beli. Mas, dari sore saya bolak-balik 2 kali nggak ngeliat dagangan martabak. Sampai ketawa saya. Oh, kan nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua mendapatkan sahabat dari beliau dan diakui Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, longsor, gempa, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Amin. Ya Allah. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa pahala karena telah sabar menjalani kontur berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang krisis ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan seperti itu, tapi sahabat, teman-teman ataupun handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Ya, tamu spesial karena ini lama menghilang. Lama menghilang, kayaknya pergi ke luar negeri. Ya, ini Mbah Mulyo ya. Ini Mbah Mulyo kebetulan baru pulang dari mana? Cape Town. Ya, dari Cape Town, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian minta saya kalau pulang nanti bikin video untuk direview pusakanya. Sebetulnya yang saya tahu memang Mbah Mulyo ini pusakanya banyak. Tapi kurang tahu sekarang pusakanya nggak ada dikit. Apakah pada mabur dewek atau bagaimana? Nah, kebetulan Mbah Mulyo ada senggang waktu, baru berapa hari ya kesini dipulang ya? Berarti hari Minggu sampai Senin Selasa baru 2 hari. 3 hari ini. Baru 3 hari. 3 hari. Nah, 3 hari satu penghormatan buat saya, kehormatan sendiri mau datang langsung ke sini di sela-sela kesibukan beliau. Nah, Mbah Mulyo ini bawa keris apa Mbah Mulyo coba? Coba lihat. Ya. Nah, Mbah Mulyo ini di samping ini memang juga terkenal spiritualis juga ini. Dia Mbah Mulyo dari Balampulang ya. Nah, dapur keris lurus. Iya, asal usulnya dari mana Mbah Mulyo ini? Dulu ceritanya. Saya itu kalau nggak salah punya temen orang Selawi, cuman dia hijrah di Bogor. Oh. Hijrah di Bogor. Nah, dia punya mertua
itu dari Kebumen kalau iya. Itu punya keris. Cerita dengan saya, akhirnya pas dia main ke rumah istrinya, dibawa, kemudian alhamdulillah dipasrahkan ke saya. Jujur saya itu nggak tahu Mas Hock tentang masalah kayak gini. Cuman yang heran saya dulu sering sekali ada yang datang sendiri, ada yang dikasih orang. Cuman lebih banyak saya dikasih orang. Tuh. Nah, saya kalau nggak salah ini keris lurus ini Majapahit ya tuahnya kalau nggak salah. Cuman jenis yang lain saya terus terang masalah bab keris kurang paham sekali. Jadi kebetulan kan Mas Hock sendiri pakarnya, saya datang ke sini pengen direview lah. Siap. Taunya ya ini keris katanya bagus, cuma nggak tahu sih. Ya jadi begini sahabat pusaka Jawa, memang banyak orang yang punya pusaka tapi tidak tahu nama dapurnya, tapi tahu isinya biasanya. Karena kalau seorang spiritualis kan biasanya taunya ya khodame lah bahasanya. Nah, kita buka ya sahabat pusaka Jawa. Ini sebelum saya buka, kita lihat dulu. Ini adalah warongkonya Gayaman Surakarta, sahabat pusaka Jawa. Ini Gayaman Surakarta. Kemudian ini warangkannya baru ya, Mbah Mulyo ya, kayaknya dibikinkan ini. Soalnya pas saya dapat itu warangkannya semua lapuk semua. Terus dibikinkan baru ya. Dibikinkan baru. Ini kayunya kayu johar, sahabat pusaka Jawa, kayu johar. Kemudian mendaknya ini kendit silang mirah ya. Ini handle-nya hampir kayak samba keplayu modelnya ini. Nah, kita buka, bismillah. Nah, sahabat pusaka Jawa tak kedepankan atau saya dekatkan karena ada yang bicara Mas ciri khasnya dikedepankan, padahal kan didekatkan harusnya. Saya kedepankan. Ini adalah keris tilam upih, sahabat pusaka Jawa. Keris tilam upih mempunyai ciri-ciri ada bilahnya lurus, terus panjangnya sedang, dan bilahnya itu rata, tidak ngelimpah. Memakai gandik polos, ini gandik polos, ada tikel alis, ada pejetan, sudah selesai. Tidak ada lagi. Nah, kalau bicara tentang pucukan bilahnya, ini adalah nyujen. Lancip, angger wong Tegal Brebes ngomong lancip. Kan lancip, pucukan bilah ada anggabah kopong. Jadi enggak lancip Mbah Mulyo begini. Terus ada yang ngudup gambir, agak lancip. Tapi begini, tapi kalau nyujen lancip banget, gunungannya lancip banget ujungnya. Terus ada ambu tutumo kayak ekore kutu tuma kayak gitu pucukannya. Ada yang nugi peneta dan ada ngumyang. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo sebit rontal. Ya, sebit rontal artinya seperti daun ron yang dicabik-cabik. Kemudian kita lihat pamornya, ini pamor melumah. Pamor melumah artinya pamor yang siapa saja boleh memiliki. Karena ada beberapa pamor yang cocoknya untuk si A. Katakan mau nggo tentara, apa buat raja atau pejabat saja. Kalau ini siapa saja boleh memiliki. Nah, ini ciri-ciri ini pamor melumah namanya pamor ngulit semangka. Nah, pamor ngulit semangka sendiri tuah atau angsarnya adalah untuk memperluas pergaulan. Diharapkan Mbah Mulyo kan sering punya banyak teman ataupun pasien lah ya datang, kan kadang ada orang yang susah untuk bergaul. Artinya orang kan punya karakter masing-masing. Ada yang supel, ada yang kuper bahasanya. Mau ngomong kangelan. Nah, ini cocok dipakai untuk orang-orang yang umpamanya nih. Kalau dia sudah supel, biar tambah gacor kayak. Kayak manuknya tambah gacor lah ya. Mari gacor lah. Iya. Jadi tambah lancar. Nah, kalau yang kuper yang susah untuk bicara, orangnya suka menyendiri, biar dia tidak begitu. Nah, kemudian ini sorok besinya hitam kebiruan, sahabat pusaka Jawa. Sorok besi adalah antara pinggiran ini, ya ada pamor dan baja di sini biasanya ada. Nah, ini hitam kebiruan. Kemudian kita lihat lagi apa ini? Kalau dilihat dari pasikutannya, sahabat pusaka Jawa, pasikutan atau model atau gaya ini adalah
Mojopahit. Mbah Mulyo ini Mojopahit. Ciri-cirinya ini walaupun tua, kelihatannya kasar, ketika diraba halus. Jadi ciri-ciri tangguh Mojopahit adalah gandiknya ini di sini nggak begitu tinggi, agak miring. Kemudian besinya lumer, artinya diraba halus. Pamor menancap tajam, menancap ya dengan bagus, ya. Terus biasanya besinya rata-rata hitam kebiruan Mojopahit. Ini bagus Mbah Mulyo. Ini Mojopahit insya Allah. Kita ukur ya. Biasanya ciri-ciri Mojopahit itu tidak lebih dari 36. Biasanya ukurannya 35, 36. Kemudian biasanya untuk lebar bilahnya biasanya paling lebar biasanya 2 cm. Biasanya umumnya. Kita lihat dari konjo sampai 34. Ini 34,5 kayaknya. Kemudian ininya tuh kan 1 cm lebih untuk lebarnya. Nah, Mbah Mulyo kan dulu pusakanya banyak nih. Saya mau baper ini izin soalnya Mbah Mulyo biasa ngerti khotam ya. Saya biar mau menjelaskan biar Mbah Mulyo saja. Jadi Mbah Mulyo dulu punya keris. Saya pernah naksir kerisnya Mbah Mulyo itu jangkung, kalau nggak salah jangkung pacar, kalau nggak jangkung mangkurat apa ya, jangkung mangkurat itu ada kembang kacang atau lupa saya, pendek ya? Ya pendek. Saya ngirik-ngirik orang didol, nggak taunya tak tanyain dulu waktu sebelum pergi ke luar negeri udah nggak ada. Sekarang di mana itu? Dibawa sama orang kalau nggak salah Blitar. Oh jauh. Temen dia emang sudah request lama. Bahkan waktu dia ngomong ke saya bilang nggak usah mahar-maharan kayak siapa aja. Iya. Yang penting sampai datang nanti mau ngambil berapa bawa semua. Iya. Ternyata benar Mas, dibawa semua. Jadi saya punya pokcil. Iya. Itu ada banyak lah macam-macam barang. Saya juga nggak tahu lah. Dan mungkin saya tipikal orang yang nggak mau repot. Ketika dia datang, dia emang udah naksir keris itu, saya kasih ini kerisnya Mas. Mau apa lagi? Dia bilang yang itu. Mas, ya udah bawa. Kemudian dikumpulin. Dari Blitar sengaja datang. Karena emang udah kayak saudara. Iya. Terus dia bawa sama yang lain lah, banyak sebetulnya dia bawa. Batu-batu begitu ya. Batu banyak dia bawa. Nah, itu di situ. Jadi saya kan karena emang sudah dia request dulu, saya nggak bisa ngasih ke orang lain seperti itu. Saya naksir bilanya tebel itu dulu dapatnya dari mana? Dapat dari orang apa dari tetangga sebelah? Kalau yang itu saya antik ya. Saya kalau nggak salah pernah ada pasien. Itu ada pasien dia ngalamin sakit yang lama. Saya orangnya kan selengean ya, kadang selengean. Ya, sambil makan ya, biasa. Yang makan saya. Silakan. Ketika saya tanya, asalnya saya nggak niat lihat, nggak seperti itu. Cuma nanya, kayaknya penyakit sampai nggak wajar Pak. Masih Pak Ustadz. Iya kayaknya nggak wajar. Sampai yang ngerasain sampai bukan saya gitu. Dia udah pergi ke dokter, udah kemana-mana. Akhirnya ya udahlah syariat itu kan wajib, kita bareng-bareng doa. Ketika lagi doa bareng itu, saya ngerasain aneh. Saya doa itu kayak saya getar terus, nggak wajar. Saya bilang udah tutup selesai, saya minum udah nggak tenang lah batin saya. Saya ngomong Pak, sampean punya apa sih? Punya apa Ustaz? Enggak loh, saya kok nggak pernah doa kayak gini. Saya doa kayak orang dikejar-kejar, saya gituin. Akhirnya dia cerita. Dia punya keris peninggalan orang tua gitu. Ya udah Pak bawa sini barangkali ada sesuatu. Si keris itu saya kan nggak tahu, terus terang nggak tahu lah yang namanya pusaka nggak tahu. Kemudian setelah saya lihat memang ada sesuatunya, saya bilang ini negatif. Kalau sampean mau, kalau bisa jangan ada benturan negatif tubuh sampean. Mungkin salah satunya dari sini. Karena dia sering demam, nggak tentu. Panasnya orang umum. Nggak umum lah. Nah kemudian saya bilang kalau sampean masih sayang, kasih ke saudara sampean. Tapi dengan satu syarat, orang yang tahu itu suruh buang ini isinya, karena negatif. Oh dia masa bodoh, udah gini aja Pak Ustadz, bawa aja. Saya butuh gitu kan. Udah akhirnya, karena dia ikhlas saya bawa. Cuman saya bawa itu saya takut, saya punya anak kecil kan. Iya. Saya sering benturan seperti itu, akhirnya saya ngomong dengan guru saya konsultasi gimana baiknya guru. Ya kamu bacain ayat-ayat ini aja, bilang itu. Ya alhamdulillah setelah saya ritual dengan baca doa itu netral lah. Netral siap. Ya itu akhirnya saya simpan. Dulu koleksi
berapa banyak? Kalau dipukul kalau sebelum mungkin 1 pok ada dari tahun 98 saya. 30 ada lebih. Lumayan 1998 saya SMA kelas 2 saya. Ini harusnya apa ya? Sambil minum ya. Iya silakan. Harusnya ketemu saya dulu ya, tapi tak bayari aku. Sampai satu. Berarti sekarang pusakanya tinggal berapa? Tinggal ini saja. Satu. Yang Mojopahit ya. Ini Mojopahit sahabat Pusaka Jawa memang bagus ya. Ini Mojopahitan bagus. Banyak orang yang senang Mojopahitan, Mbah Mulyo. Ini pamornya ngulit semangka, ngulsem. Ciri-ciri ngulsem ya seratnya tidak beraturan seperti kulitnya semangka lah, seperti itu. Nah, ini terus bagaimana ceritanya kok sekarang Mbah Mulyo kok mulai seneng lagi? Ceritanya bagaimana coba? Bagaimana? Sebenarnya ini kan kemarin waktu pernah saya ngoleksi kayak gitulah. Memang benturan-benturan itu sebetulnya bukan benturan masalah isinya, bukan. Betul. Benturan yang terjadi dalam diri saya itu, saya ada keinginan pengen ngoleksi tapi kurang dana. Terang-terangan aja. Siap. Jadi saya berpikir kalau memang saya berniat ngoleksi berarti saya harus ada dana. Nah, dari situlah saya mencoba untuk ngumpulin dana dulu biar nanti saya bisa ngoleksi lagi. Nanti Mbak Mulyo cari saja lah. Nanti dijual ke saya. boleh. boleh. Dulu Mas sering sekali, Mas. Sering banyak lah yang kadang ngasih. Itu kan, itu yang belum saya warangkan ini banyak tuh. Ini juga di meja nih. Ya, boleh lah kalau Mbak Mulyo ada pasien, terus punya keris-keris kayak gini. Ini sahabat Pusaka Jawa nih. Banyak tuh. Belum tak kasih warangka. Belum di bawah itu. Banyak. Boleh, bilanya mungkin aja, kalau saya tahu masalah filosofinya atau tentang apa keris itu disimpan. Dari dulu udah bahwasanya tilam upih, katakan seperti ini. Tilam upih biasanya Mbah Mulyo, orang kalau mau mengkoleksi pusaka, kalau leluhur kita biasanya 4 dulu buat pilarnya, pondasinya. Pertama tilam upih, yang kedua brojol, yang ketiga tilam sari, yang keempat jalak sangu tumpeng. Ini makna filosofinya dalam. Tilam upih, tilam artinya tikar, di mana tikar itu walaupun posisinya di bawah itu ngayomi, bener nggak? Tanpa tikar mau tidur katisen dah, bisa masuk angin meriang, ya kan seperti itu. Dan diharapkan si pemilik dapur tilam upih orangnya andap asor, tidak ora dhuwur wong lho. Dengan lurus, makna filosofinya keris lurus, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya ketika dia menjalani hidup di dunia ini orang nyimpang. Ya, betul. Orang nyimpang nyupang lagi. Ya, lagi krisis ekonomi nyupang yo ya gue. Nah, ini sebenarnya begini Mbah Mulyo. Kadang kan orang yang tidak tahu makna filosofinya. Terus kemudian apa sih pamor? Pamor itu adalah Mbah Mulyo. Kalau bicara khodam Mbah Mulyo lah, tapi kalau makna filosofi bolehlah kita sharing. Pamor adalah salah satu bentuk doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal. Ya, pemesan awal. Keris ini adalah disematkan di situ umpamanya Mbah Mulyo. Kalau untuk keselamatan pakai kul buntet, mamor kul buntet sing kayak obat nyamuk. Paham ya. Nah, dari bentuknya seperti itu, nanti doa yang disisipkan untuk keselamatan. Kalau untuk ben wonge orangnya, kamu kerjanya apa? Biasanya kan orang dulu, tak cerita ya sahabat Pusaka Jawa. Dulu kenapa keris banyak? Dulu buat senjata tajam atau senjata alat perang jarak pendek. Kemudian dulu leluhur kita setiap punya anak pasti dibikinkan keris ke empu. Begitu lahir, orang tuanya datang ke empu. Bu, anak saya laki-laki, entah laki-laki entah perempuan. Tapi harapan saya anak saya nanti biar jadi seperti ini. Ben katakan biar anaknya pergaulannya luas, punya obsesinya bagus, jadi orang kaya, maka dibikinkanlah katakan Luk 11 sabuk kinten, kan dia punya obsesi yang besar terhadap kedudukan maupun terhadap materi ya, tahta maupun pangkat. Nah, nanti disematkan lagi pamornya apa? Minta ya, pamornya nggak keselamatan, ben ketika jadi pemimpin ya wongnya selamat. Ya yang dinin pamor keselamatan atau pamornya ini sudah jadi pemimpin biar rezeki akeh di wasuta, ngulit semangka. Dengan ulit semangka pergaulannya luas.
bagaimana mau jadi seorang pemimpin kalau orangnya nggak bisa punya pergaulan luas, bener nggak? Betul. Nah, nanti begitu anak itu lahir, begitu lihat keris dari bapaknya, oh bapak saya itu menginginkan ini, kan bisa diterjemahkan. Iya, iya. Bener ora? Betul, betul. Kini keris dari bapak saya, bapak nenyong ngai aku keris luk 11. Luk 11 artinya biar saya punya obsesi besar, pamore ini, oh berarti bapak saya menginginkan saya punya semangat yang besar dalam menjalani hidup biar materinya mapan, punya derajat yang bagus seperti itu. Dilihat itu sebetulnya dengan lihat pusakanya saja kita bisa melihat makna filosofinya. Gitu loh. Cuman kan itu di luar isi khodam. Itu loh ya, Ya di luar isi khodam. Artinya itu doa dari sang empu seperti itu. Nah, saya kadang apa ya? Kadang kan di kampung-kampung Mbah Mulyo sering nemuin kalau keris-keris orang punya keris tapi nggak tahu namanya ya. Banyak. Malah mungkin mayoritas seperti itu. Ngaraninnya apa? Aran khodam biasanya. Iya, lebih condong ke itunya. Oh, Mbah Jenggot gitu namanya seperti itu. Ternyata begitu dibuka, oh brojol, oh tilam. Jadi ini tilam adalah keris yang sangat dominan atau sangat mendasar, yang wajib bahasanya lah ya, bahasanya yang wajib dimiliki oleh para pecinta. 4 lah ya. Gitu. Brojol kan buat brojoli gitu. Dan tilam upih ini biar kalau yang sudah punya kekeluargaan biar hidupnya tentram. Tidak cuman umumnya. Makanya tilam upih banyak dijumpai banyak sekali tilam upih, keris tilam upih ini banyak sekali dijumpai. Gampang lah ya. Di masyarakat bukan berarti dengan keris yang gampang dijumpai itu nominalnya murah, tidak. Sekarang begini. Karena pada saat itu memang sangat diperlukan keris dapur tilam upih. Ya, contoh, sekarang orang hampir tiap rumah punya motor. Benar tidak? Betul, betul. Terus apa boleh dikatakan motor itu murahan? Enggak, karena sudah kebutuhan. Dulu sepeda, ya kan? Sekarang motor. Hal ini setiap rumah punya motor 1 atau 2 ya. Iya. Minim 1 lah. Gitu. Sama juga handphone. Tilam upih ya sama, bukan berarti karena saking banyaknya terus jadi barang yang murahan, tidak. Karena sangat diperlukan fungsinya. Gitu. Karena orang tua kita dulu kan yang penting bahasanya dulu ada mangan orang mangan yang penting kumpul, yang penting ayam tentrem lah, itu seperti itu. Jadi mereka dengan dapur tilam upih diharapkan keluarganya menjadi tentrem, kemudian orangnya mempunyai pergaulan yang luas. Ketika mempunyai pergaulan yang luas, ya maaf ke, nganggur-nganggure wong angger kancane akeh. Kalau kita lagi nganggur, temennya banyak, kan pergaulannya luas. Kira-kira cari pekerjaan susah nggak? Dari ngomong kancane, anak pegawai orang ada nih. Gitu. Nah seperti itu. Dengan pergaulan rezeki insya Allah datang. Saya punya pengalaman dengan keris ini. Silakan. Jadi kalau saya cerita ini saya lucu. Nggak apa-apa. Jadi dulu saya ketemu orang Bogor. Siap. Dia faknya ngelihat barang, isi lah. Isi. Saya memang nggak tahu. Saya datang ke situ, saya tanyain. Kata orang itu bahwa, oh ini isinya Bayu Geni, Mas. Saya kan nggak paham Bayu Geni maksudnya gimana, Pak. Jadi dia ini bisa mendatangkan angin. Iya. Dia juga bisa mendatangkan panas, kata dia. Nah, saya kan orangnya terus terang kurang yakin. Nah, dia ngetes. Jadi ini saya praktekin ini. Saya juga kadang bingung. Jadi dia ujungnya dipegang begini. Itu emang nyala. Saya jelas-jelas nyala, malah saya nggak percaya apa saya sulapan, apa saya disulap gitu ya. Ini dari sini ke sini nyala, warna merah. Memang betul-betul nyala. Nyala. Sampai saya suruh nyetuh, saya kebakar, melepuh langsung. Dan melepuh beneran. Melepuh. Saya masih ingat, saya waktu itu keris ini keris ini. Dia bilang ini Bayu Geni. Langsung maharnya larang ya. Saya begini, Pak, sampai main sulap ya Pak? Sulap gimana Mas? Enggak loh, saya ini kayak disulap, ini panas bener nggak? Makanya saya suruh pegang. Kalau sampai nggak percaya dipegang, saya pegang melepuh memang melepuh. Berarti benar-benar panas. Iya, jadi kata dia emang isinya ya kayak gitu, bisa mendatangkan panas, bisa mendatangkan angin gitu. Cuman nggak tahu kuncinya. Ya mungkin sedikit tahu lah. Ya berarti dia ngasih tahu kuncinya. Silakan dah sahabat Pusaka Jawa yang mau memahari keris tilam upih ke Mbah Mulyo, tapi dia cuma 1 tok punyanya. Makanya ini terus terang saya simpen karena saya dengan kasat sendiri lihat. Iya, lihat sendiri. Seperti saya disulap lah, nggak percaya itu. Saya orangnya mungkin masih hidup spiritual juga.
Dia orangnya enak, orang Bogor. Dan dia nanti syukur-syukur dia bisa lihat channel ini, kemudian mau main, terus dia bawa pusaka, kita bikin YouTube bareng, ya kan? Kalau bisa disuruh atraksi di sini, ya, biar lihat aja gitu kan. Nah, terus apa lagi Mbah Mulyo punya pengalaman apa lagi di pusaka? Saya pernah ada satu pengalaman, tapi memang barangnya saya serahkan ke anaknya. Jadi ceritanya masih orang sekitar Tegal ya, Tegal Selatan. Dia sakit berapa tahun terus nggak sembuh-sembuh. Kebetulan anak tersebut kakak ipar saya itu teman akrab. Iya, akhirnya begitu ketemu sama saya diajak ke rumah. Pas ketemu sama orangnya, saya langsung ada gambaran. Saya langsung ngomong gini, Mas, Bapak sampean punya tombak ya? Saya gituin, refleks Mas, refleks. Mas Mulyo jangan ngada-ngada, enggak loh. Saya lihat tuh, saya gitu kan. Pas ditanya bener. Iya, namanya A lah misalnya. Ada memang itu di dalam diambilin. Pas diambilin betul, dia looknya 9 kalau nggak salah. Tombak look 9, tapi semua udah ada tanah lah. Lumpur semua. Saya bilang, Pak, sampai buat apa sih? Kenapa Pak Ustadz? Enggak loh, ini ya kayaknya yang marah sama sampean gitu kan. Cuman saya terus terang, saya ngomong juga hati-hati. Karena kan banyak orang lihat ada yang enggak. Takutnya saya dikira halusinasi. Modus. Iya. Cuman dia ngakui memang betul. Ini habis saya buat bunuh babi di Tegalan. Jadi babi itu dia tombak pakai itu mati. Itu setelah itulah baru dia sakit. Mungkin juga karena asbab bunuh seperti itu dia sakit-sakitan. Berapa kali ke rumah sakit bolak-balik terus. Akhirnya saya bilang sama dia ya kalau memang ada syar'i dari sini mending buang aja Pak gitu. Aku nggak berat-beratin juga sampean kalau anaknya nggak tahu mending buangin. Akhirnya dikumpulin tuh anaknya semua musyawarah. Tapi si bapak itu nyerahin ke saya. Saya bilang kalau sampean nyerahin ke saya maharin betul di depan anaknya saya maharin. Ternyata ya mungkin apa ya takdir lah. Itu udah agak sembuh selang berapa tahun dia meninggal. Nah, semenjak terus tombaknya kemana? Jadi ceritanya masih panjang. Masih banyak. Saya potong ya. Saya kan hijrah ke Bogor waktu itu. Saya kerja di di security kalau nggak salah ya. Itu anaknya datang ke saya. Nah, otomatis dia datang, kan saya sambut tuh. Akhirnya ceritanya dia itu pengen mengambil barang itu kembali. Saya bilang sebetulnya ini sudah saya mahari, tapi karena memang silsilahnya punya Bapak sampean dan sampean mau, saya silakan bawa. Cuman kalau nanti dagangan sampean ada apa-apa, ya sampean tanggung sendiri. Loh kenapa Mas? Ini kayaknya nggak cocok. Iya buat orang dagang. Iya, kebetulan dia kan dagang di Jakarta. Karena memang ada beberapa pusaka yang pemilih. Maaf, pedagang duit cekelane sing kewibawaannya mau datang siapa? Begitu lihat mukanya aja udah serem kan seperti itu betul. ya. Kalau nggak yang protek yang kelihatannya yang protek kan nggak bisa. Ya butuhnya kayak gini yang kulit semangka, biar orangnya tertarik kan seperti itu ya. Itu unik. Jadi nggak saya sarungin, nggak saya apa-apain. Memang nggak mau. Saya bikin cuman pakai kain. Yang uniknya kalau saya mau pulang kampung dia bunyi sendiri. Istri saya yang bilang, jring 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 bunyi terus ya. Oh ini suami saya mau pulang. Iya pulang saya. Berarti bisa hati soal akhirnya saya serahin. Nggak lama kemudian kakaknya telepon saya, usahanya Bang. Saya kan udah ngomong. Tapi kan karena memang dia sudah terima resikonya, ya silakan. Saya udah ikhlas. Tombaknya kemana? Dibawa sama adiknya. Gitu. Udah nggak apa-apa. Saya ikhlas aja. Lah harusnya diganti ahli rawat nggak? Biaya merawatnya kan juga. Enggak, dia memang ahli rawat lah. Iya ada ya. Iya barangkali memang, gratisan tuh kan. Enggak. Saya pun tahu aturan biar dia juga merasa istilahnya juga. Punya memiliki ya. Gitu. Siap. Nah ini Mbak Mulyo berarti mulai pulangan ini berarti rencananya mau koleksi ya? Saya kayaknya sih. Sambil jalan aja lah. Nanti gini Mbak Mulyo, kalau umumnya dapat keris, silahkan bawa ke sini buat kita review. Kalau review pasti saya ke sini. Siap. Orang saya kan nggak tahu masalah yang kayak gituan. Iya, siap lah. Artinya ini kan buat mengedukasi generasi milenial. Mudah-mudahan jadi jariah amal kita. Kita bicara tentang makna dan filosofi dan doa sang empu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau umpamanya kayak Mbah Mulyo kan sering dimintain doa untuk kesembuhan, dikasihlah air. Betul, ya kan? Betul. Air dibacain doa. Gitu kan? Nah, kalau empu ya begitu, tapi doanya dimasukkan ke dalam bilah dan dilambangkan dengan pamor. Ya, kalau bicara ini
bilahnya gambare maaf ya, ngulit semangka atau waswuta. Waswuta berarti untuk kerezekian. Kemungkinan kalau kita bahasannya kemungkinan Pak anggerne wong Islam bisa baik dikerjain pakai surat waqiah apa nganggo ya hanan ya manan ya fatah ya rosad ya khoni ya muni ya kan gitu kan terus di begitu atau bagaimana lah ya. Jadi doa-doa kerezekian. Kalau untuk umpamanya keselamatan mungkin nganggo lakot ja'akum. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Atau nganggo hijib mahrobi ya disematkan di situ atau hijib pahar dan lain sebagainya lah. Itu jadi kita harus mencerna gitu loh. Jangan sampai yang bikin syirik adalah ketika kita mempercayai. Nah itu maksud mempercayai saya. Benda ini yang menyelamatkan. Maksud saya di situ. Biar paham gitu. Biar paham. Jadi begini, ketika umpamanya nih ya sahabat pusaka Jawa memegang pusaka, kemudian pusaka itu ternyata untuk keselamatan dan setelah di jalan ada satu musibah dan ternyata sahabat pusaka Jawa selamat, yang lain terluka atau tapi sahabat pusaka Jawa tidak. Itu hakikatnya yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala, syariat doa yang disematkan di sini. Gitu. Syariatnya tok lah. Iya, ya kayak umpamanya mau ke Jakarta, mau pakai bis boleh. Ya, mau pakai sepeda motor boleh, pesawat boleh, kayak gitu. Terus gini Mas Ok. Iya. Dengan edukasi tersebut, saya juga kan kadang mirisnya gini. Saya sering menjumpai orang, saya pernah Mas Ok dikasih warisan barang dari orang yang meninggal bahkan dekat daerah sini. Itu satu tas. Yang miris saya mereka ketakutan karena kata yang meninggal itu banyak khutam ini dan itu. Saya bilang, loh kenapa mesti takut tuh sampai nggak ngelihat, saya gituin. Hanya HP gue, hawa perngasa. Nah makanya apalagi yang seperti ini yang banyak orang-orang kadang salah paham. Jangan pegang itu, nanti begini nanti begitu. Karena katanya isinya seperti ini, seperti itu. Jadi memang sahabat pusaka Jawa di Tosan Aji kan ada 3. Yaitu yang dengan isinya doa, ada yang dengan isinya bangsa jin. Ya kan? Betul. Seperti itu. Nah, kalau umpamanya yang ditemui Mbah Mulyo, kadang kan karena biasa dirawat majikan yang pertama dirawat dengan bagus, ketika dirawat majikan yang kedua enggak ngambek. Akhirnya nggak penyakit. Kadang seperti itu. Itu real ya, kita bicara real, bukan abal-abal. Jangan sampai saya punya pusaka, kita bicara apa adanya. Iya, saya sendiri ngalamin fenomenal ya selama saya terjun lah di hal seperti itu yang kadang juga saya bingung ya. Saya sering banget loh. Yang jelas kayak model-model pusaka kayak gini nih. Kadang saya kan karena nggak paham dengan pamor, makanya saya ada pengen belajar edukasinya. Mereka lebih condong lihatnya isi. Sementara nuwun sewu nih. Yang bisa ngelihat kan cuma 1, 2, 3 yang memang punya kelebihan. Dan kadang maaf nggak objektif. Itu. Nah, umpamanya kayak Mbah Mulyo bisa lihat isi. Terus saya juga bisa lihat. Betul. Ya, tapi yang punya pusaka nanya ke saya karena saya punya modus. Oh, ini isinya jelek, kayak enak dibuang gitu kan. Begitu datang ke Mbah Mulyo, enggak ini bagus kan, enggak objektif. Betul. Nah, itu maksudnya begitu. Tapi kalau kita sudah bicara antikan. Bicara antikan kita tahu oh, ciri-ciri keris begini garap-garap Mojopahit, pamornya ini punya nilai ekonomi yang lumayan. Selesai. Terus yang jelas, kalau kita sudah tahu masalah kerisnya, kan di sini toreh pamor sudah jelas ada makna. Harapan saya setelah tahu pamor yang ditorehkan di sini, berarti sudah paham. Oh, ngulit semongko maknanya seperti ini. Berarti ya udah cukup. Dari situ sudah diterangkan jelas. Kenapa harus dengan isi? Itu walaupun memang ada yang memang ada isi, ada yang memang kosong. Gitu. Harapan saya seperti itu untuk rekan-rekan atau sahabat lah, sahabat yang lain, sahabat Buma. Saya harapannya nanti Mbah Mulyo lebih ini punya jamaah juga, mudah-mudahan jamaah duwe keris akeh. Kalau umpamanya ada yang banyak satu peti atau apa ngomong saya. Insya Allah. Saya lagi ngirik-ngirik 135 barang, tapi belum mau dijual. Saya udah datang sana. Akhirnya yang tak beli bukunya tok. Sebetulnya kalau pengen biar cepet gampang tepuk pundaknya Mas. Ditepuk pundaknya biar dia itu nggak sadar. Dia kasih gitu. Lu baru lapor polisi barang biji kau. Dirayu itu harusnya. Nah itu. Jadi mudah-mudahan Mbah Mulyo mulai sekarang juga mulai koleksi lagi. Karena ini koleksi satu tapi ya lumayan lah Mojopahitan tua lah. Kalau tangguh itu tangguh artinya tak sengguh, artinya tak kira-kira. Tangguh
estimasinya ya. Jadi kan ada Tangguh Kabudan, zaman Buddha. Ada yang bilang Kabudan itu zaman entah berantah kapan tahun dibuatnya kapan, tahun kapan, dan di mana tempatnya nggak tahu. Ya. Kedua, Tangguh sangat sepuh. Tangguh sangat sepuh seperti Tangguh Pajajaran, ya Segaluh. Kemudian ada Tangguh Sepuh Mojopahit, ini Tangguh Sepuh. Terus kemudian ada tahunnya. Nanti Mbah Mulyo tak kasih tahu, ya, biar nanti bisa mengedukasi yang lain. Karena Mbah Mulyo kan sering bertemu dengan orang lah ya, generasi milenial. Nah, kedua setelah Sepuh Madya pertengahan ada Tangguh Nem-Neman. Tangguh Nem-Neman itu antara 1700 tahun 1700 lebih sampai 1939 disebut Tangguh Nem-Neman sebelum Indonesia merdeka. Ya, betul. Setelah 1945 sampai sekarang disebut Tangguh Kamardikan. Kamardikan kemerdekaan setelah merdeka. Seperti itu. Jadi baru lah istilahnya. Iya, seperti itu. Nah, nah, kalau kita sudah begini Mojopahit, Mojopahit 1400. Ya kan? Singosari 1200. Sekarang kalau 1200 sekarang berapa? 2000 udah berapa? 800 tahun. Ya, 800. Seperti itu. Nah, yang saya harapkan generasi milenial cinta kenali dulu tentang contoh jenis warongko kan banyak nih. Ini dari Solo, sini Solo begini. Jangan sampai nanti ininya Solo, handle-nya Jogja. Kan ada ini handle Solo gitu kan. Kolaborasi bener tahu apa emang nggak tahu ya? Iya. Kan banyak orang nggak tahu nama. Sebenarnya kalau kita contoh ya, Mbah Mulyo, kita bisa keris contoh ya. Saya keris mana ya? Dari sandangannya itu udah mahal. Umumnya ininya udah pakai gading. Oh iya betul. Ya, ada kan Mbah Mulyo pernah ketemu nggak? Pernah lihat. Gading itu mahal Mbah Mulyo. Gading itu kalau tergantung ukirannya ya. Yang ukiran biasanya 2 juta. Handle itu. Yang ukirannya rumit dan tambah angka bisa sampai 10, 5. Baru handle-nya. Handle-nya tok. Orang bisa lihat begitu ndeleng kerisnya regane pira gitu. Panawar keter, ya kan? Ya, nah, itu kenapa dibikin begitu? Tujuannya adalah untuk menghargai tosan aji biasa atau agar lebih indah. Ada yang pakai emas. Teman saya sering pendok itu pakai emas. Dapat dari desa, begitu itu emas ininya, dicopot, didol, payu 7 juta. Ininya juga kadang ada emas. Nah, itu biasanya orang-orang kaya yang punya. Kemudian cucunya nggak tahu. Didolilah, gitu. Nah, itu harapannya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan nanti Mbah Mulyo dapat banyak. Kalau umumnya ada informasi silakan hubungi saya. Insya Allah. Nah, ini berarti Mbah Mulyo cuma satu-satunya tok ya? Iya, cuma satu-satunya. Tersisa ini. Mbah Mulyo ini kira-kira ada pengalaman lagi tentang pusaka? Sebetulnya spiritual banyak ya. Karena Mbah Mulyo berkecimpung di situ ya. Dari 98 yang paling sensasi apa ketika punya pusaka itu? Yang paling sensasi. Kita kan bicara tentang saya ada nih, kembangnya bicara pusaka ya. Saya ingat waktu saya nemenin teman saya jualan martabak di Klaten. Ya, jadi ceritanya itu dari sore saya buka sama teman saya, martabak itu buka depan Alfamart. Iya. Itu sama sekali nggak ngelayanin, Mas. Terus? Sama sekali sampai jam 12 kurang seperempat saya masih ingat. Iya. Itu yang punya udah gelasan. Iya. Nah, sebelum saya buka, itu cerita awalnya saya nemu besi, Mas. Oh. Besi itu dia ngeletak lah. Di tengah-tengah ruas jalan, berarti samping ruas jalan itu ya. Itu saya singkirin karena itu buat tempat lapaknya martabak, saya singkirin. Iya, betul. Waktu mau datang kan saya taruh di situ dulu sebelum saya. Besinya besi tosan aja apa besi biasa? Kalau nggak salah dia hitam tapi ada putihnya. Saya tahunya itu keris, Mas. Jadi saya sederin di dindingnya Alfamart. Iya. Nah, sampingnya gerobak. Sampai jam 12 kurang seperempat baru saya ngeh. Mas, kayaknya ada yang nggak beres nih. Masa iya, saya tadi sore nemu besi. Iya. Pas aku ambil, Mas. Itu ternyata kepalanya naga. Iya. Asli kepalanya naga. Dia kan lurus begini. Panjangnya segini kalau nggak salah. Itu dia persis kayak sisiknya ular sampai ke bawah. Sampai ke bawah ujungnya, atasnya ini naga. Saya bilang, lah ini mah keris kata saya. Wah, jangan-jangan itu, Mas. Ya saya nggak tahu. Terus? Setelah itu saya ambil, saya taruh di kain, saya buntel, saya ngomong, kamu itu
kalau emang ada isinya, saya niat jualan, jangan dikerjain, jangan dihalangin. Jam 12 kurang 5 menit saya udah ukut-ukut nih sama teman saya, ada yang beli. Mas, dari sore saya bolak-balik 2 kali nggak ngeliat dagangan martabak. Sampai ketawa saya. Oh, kan nggak percaya. Iya, terus kerisnya di mana sekarang? Nah, itu keris ditukar sama batu ati ayam sama orang butuh ke saya. Oh, orang mana itu kerisnya? Masih orang Balapulang. Oh, nanti bolehlah di lobby sama saya. Udah pernah saya lobby 2 tahun sebelum saya berangkat malah. Itu udah dilempar ke orang lagi. Allah. Ya udahlah. Matanya Mas, satu nutup, satu buka, saya masih ingat. Ngeri ya? Iya, panjangnya segini. Sahabat Pusaka Jawa, ini kan pengalaman spiritual Mbah Mulyo. Yang saya bilang tadi, pusaka itu kenapa dibilang ada yang pemilih dan ada yang tidak pemilih, ya seperti itu. Maaf ya, itu pusaka-pusaka buat protek. Uniknya gini, maaf saya potong. Uniknya, ini belum selesai ceritanya. Habis tutup itu, udah ngelayanin 1 orang itu kan. Udah tutup aja, Mas. Tutup, saya kembali ke kosan. Kosannya itu saya ngontrak rumah yang kuno. Rumah lama, rumah kayak orang-orang Belanda dulu lah ya. Nah itu di situ udah saya ngomong, ini kamu ada apanya? Saya batin doang. Dia apa? Dia minta dibersihin tapi pakai mulut saya. Ini nyata. Ada saksinya, orangnya masih hidup. Saya masukin di sini, Mas. Saya masukin ke telak ini. Dia minta masuk, tapi saya ngomong kalau kamu masuk ke sini, jangan bikin ada penyakit kata saya. Saya masukin, saya tarik ini langsung jadi bagus, bersih. Astagfirullahaladzim. Saya meludah itu hitam semua, saya. Entah. Terus pengalaman yang saya nggak lupa itu di Klaten, saya nggak salah. Ngeri ya. Ini sahabat Pusaka Jawa, ini pengalaman Mbah Mulyo. Itu. Nak keris nogo, nggak tahu jenis nogonya apa. Yang jelas itu dia ke bawah, jadi kan panjang begini, dia ke bawahnya sisik ya, sisik ular, ada buntutnya, kepalanya itu, tapi yang saya heran satu matanya kebuka, satu ketutup. Gitu. Siap. Nah itu jenis-jenis pusaka yang tadi saya bilang. Jangan sampai sahabat Pusaka Jawa koleksi barang salah. Wong dagang koleksinya kayak gitu. Tokonya rakaton. Makanya kadang saya penasaran itu. Kalau saya tahu mungkin nggak saya kasih ke orang lah, apalagi tukeran misalnya seperti itu kan saya nggak. Itu yang nuker orang tahu apa bagaimana apa lagi? Waktu itu ceritanya dia mau bantuin Janggung lurah kalau nggak salah. Oh lurah. Dia main ke saya, dia punya batu ati ayam. Kebetulan saya punya teman orang Surabaya di Jakarta, dia lagi butuh ati ayam. Akhirnya yaudahlah, barang juga barang dapat nemu ini saya tuker barang itu, barang ati ayam saya kasih teman saya yang Surabaya di Jakarta. Jadi saya nggak pegang barang. Transit doang. Ketemunya sekarang ya. Itu pusaka jenisnya. Besinya hitam, pas saya kasih ini dia ada warna putih di sampingnya. Saya masih ingat. Itu pamor paling. Paling pamor itu. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini pengalaman dari Mbah Mulyo. Mungkin next time kapan waktunya kita bincang-bincang lagi dan Mbah Mulyo bawa pusaka yang baru. Mudah-mudahan dengan Mbah Mulyo datang ke sini jadi cinta. Karena di Tegal sendiri kan banyak paguyuban keris. Ya banyak. Iya Mbah Mulyo. Nanti dan sekarang sudah medsos ya, media sosial kan sudah gampang untuk cari ilmu keris apa tinggal di YouTube. Ya kan, bisa di Google, bisa, jadi bisa belajar di situ. Jadi kalau ada ya kayak gitu ya paling tidak walaupun kosongannya punya nilai sejarah dan nilai antikannya ada lah. Titulnya ke saya lah. Insya Allah. Seperti itu ya Pak Mulyo. Ya dari saya itu saja sahabat Pusaka saya kira cukup. Mungkin sahabat Pusaka Jawa, ini Mbak Mulyo rumahnya Balapulang. Ini nggak tahu kerisnya mau dijual enggak, tapi tadi sudah dibilang apa Bayu Geni. Ya tadi Mbak Mulyo punya pengalaman spiritual yang tangannya melepuh ya. Ya itu dari teman spiritualnya sendiri kadang seperti itu. Ya yang penting kan tahu kuncinya ya. Karena nggak tahu kuncinya nggak bisa. Kalau nggak tahu kuncinya gampang, jual lagi aja. Setuju. Oke, sahabat Pusaka Jawa dari saya itu saja. Apa yang saya sampaikan di sini adalah berniat untuk hiburan, syukur-syukur ada nilai edukasinya, tidak untuk menyesatkan karena saya tidak mau namanya salah gara-gara ngomong sekecap gawe sesat. Ya, seperti itu. Nah, kita bicara seperti ini adalah bicara tentang di mana leluhur kita mempunyai satu cipta karsa yang bagus, rasa yang bagus, yaitu berbentuk pusaka yang perlu diuri-uri. Dan dulu kan banyak orang yang dibuang, dilarung.
Silakan sahabat Pusaka Jauh dilarungnya ke saya saja. Betul, siap. Tak tuker duit. Kalau nggak mau duit gratisannya alhamdulillah. Ya sahabat Pusaka Jauh, saya itu saja. Apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.